Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Genji yang hari-harinya melihat timeline highlight liburan mewah, gadget mahal, penampilan sempurna, dunia itu terasa berjerit. Lihat aku, lihat apa yang aku punya. Tapi ada kegelisahan di dalam hati tersebut. Di balik filter yang kinclong, ada kecemasan. Apakah aku cukup? Di balik jumlah like ada pertanyaan. Apakah sesungguhnya yang harus aku tinggalkan? Hari ini mari kita bercermin tentang dua kata, yaitu prestasi dan pretise. Pretise itu seperti embun di pagi hari yang menghilang ketika matahari datang. Sedangkan prestasi adalah bangunan kokoh yang kita bahat sepanjang hidup ini dan akan melekat sampai akhir hayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Yang dilihat adalah pekerjaan atau iman atau amal kita, bukan penampilan kita. Fokusnya pada aksi, bukan aksesoris. Di sini saya akan menyampaikan 3 poin. Yang pertama yaitu pretise atau kebebasan. Pretise adalah permainan tanpa akhir ketika kita mengejar gelar hanya untuk pamer di bio, mobil bagus hanya untuk pamer di sosmed. Dan ketika kita masuk dalam perlombaan yang membuat kita miskin jiwa kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta, tetapi melihat hati dan amal baiknya. Hadis riwayat Muslim. Allah melihat hati, amal, niat, dan usaha, bukan feed Instagram kita. Niatnya setiap usaha untuk ibadah dan memberi manfaat. Saat kita fokus pada prestasi kita, menguasai ilmu, menghasilkan karya, membantu sesama kita, kita tidak dikendalikan oleh validasi orang lain. Yang kedua, bangun legacy dengan amal yang tak terlihat. Generasi kita suka dengan budaya instan. Tapi prestasi jati bukan proses sunyi yang tak terlihat. Butuh kegagalan yang memalukan, jam-jam belajar yang banyak, dan latihan yang sangat melelahkan. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, dan hambaku terus mendekatlah diri kepadaku dengan amalan-amalan sehingga ia mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Lihatlah amalan sunnah sehingga kita mendapatkan banyak pahala yang tidak diketahui oleh orang lain. Ibadah yang bersembunyi-sembunyi tak dipamerkan, itulah metafora prestasi sejati. Prestasi teknologi yang kita nikmati hari ini hingga nanti, tapi dari penelitian sunyi bertahun-tahun di lab, itulah legacy. Apa tolak ukur prestasi dalam Islam? Bukan gelar, bukan kekayaan, tapi manfaat bagi orang lain. Karena Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah paradigma brilian. Prestasi terhebat adalah sejauh mana hidup kita berguna bagi orang lain, bagi lingkungan, bagi semesta. Fokuslah pada hal itu. Jadi, saudara-saudara generasi penerus bangsa, hari ini kita ingatkan untuk mengalihkan investasi terbesar kita dari yang bersifat eksternal ke internal, yaitu pretesi ke prestasi. Dari memoles citra menjadi membangun karakter, dan mengejar pujian menjadi mengejar kebermanfaatan. Hari ini kita dapat mendapatkan beberapa poin-poin, yaitu yang pertama, tanyakan pada diri kita, apakah yang bisa kita kuasai dalam 6 bulan? Bukan apa yang bisa aku beli untuk terlihat keren. Yang kedua, ukur kesuksesan dengan ilmu yang bertambah, skill yang berkembang, dan orang yang kita bantu lebih banyak. Jadilah media sosial sebagai portofolio prestasi, bukan album pretesi. Kita adalah generasi dengan potensi yang luar biasa. Jangan biarkan diri kita berkedip oleh obsesi pada kulit bukan isi.
Dengan bekal iman, mari kita buktikan bahwa generasi kita bukan generasi kosong, tapi generasi yang berisi. Allah telah meminta kita untuk menjadi yang paling terkenal, tapi untuk yang paling bermanfaat. Karena pada akhirnya di hadapan Allah, hanya amal solehah dan ketakwaan yang akan kita bawa sampai akhir hayat nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.